kitab Aqidah Thahawiyah atau Aqidah As-Safariniyah atau kitab-kitab Imam An-Nawawi, karena beliau berjalan di atas pemahaman takwil, mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau kitab Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sama juga melakukan takwil dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak para ulama-ulama yang ada zillah, kekeliruan-kekeliruan di dalam kitab-kitabnya. Maka jawaban yang pertama, kalau itu adalah kitab-kitab para ulama salaf, maka pasti sudah ada ta'liq. Artinya sudah ada komentar di zaman sekarang terhadap kitab tersebut. Yang mana komentar-komentar itulah yang mengoreksi ketergelinciran dari ulama tersebut. Kalau Wahabi menyuruh kita jangan taklid buta kepada ulama salaf karena ulama salaf bisa saja salah, lalu apakah Syekh Wahabi itu pasti benar sehingga harus ikut Syekh Wahabi? Ketika ada perbedaan pendapat antara ulama salaf dan Syekh Wahabi, harus ikut Syekh Wahabi. Apakah harus seperti itu? Apakah tidak seyogyanya kita itu lebih memilih pemahaman ulama salaf daripada pemahaman Syekh Wahabi, yang mana Syekh Wahabi ini berani menyalahkan akidah ulama salaf, bahkan menyesatkan akidah ulama salaf seperti Imam At-Tahawi dan ulama ahli hadis seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas sebuah cuci otak dari Wahabi. Kata Wahabi, ulama salaf itu bisa saja salah. Jangan taklid buta. Agama itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan ulama, bukan berdasarkan ulama salaf. Ulama salaf bisa saja salah, kata mereka. Tetapi di sisi lain, Ustadz Wahabi atau para pengikut Wahabi ini menganggap bahwa syekh-syekh mereka, ulama-ulama Wahabi itu pasti benar dan tidak salah. Jika ada pendapat ulama salaf disalahkan oleh Syekh Wahabi, berarti yang benar adalah Syekh Wahabi dan ulama salaf benar-benar salah. Artinya, kalau ada perbedaan pendapat antara ulama salaf dan Syekh Wahabi, maka ulama salaf yang salah dan Syekh Wahabi yang benar. Anehnya, para Wahabi ini masih ngaku sebagai salafi, padahal pendapat ulama salaf mereka tinggalkan. Jadi ada salah satu ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa ada sebagian ulama salaf itu telah salah, telah keliru, telah tergelincir dalam kesalahan. Dan kesalahan ini bukan kesalahan dalam masalah cabang agama, tetapi dalam masalah usul agama atau pokok agama, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala atau tentang sifat-sifat Allah. Nah, ulama-ulama salaf yang disalahkan oleh Ustadz Wahabi ini diantaranya adalah Al-Imam At-Tahawi yang memiliki kitab Aqidah At-Tahawiyah. Ada juga salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disalahkan oleh Ustadz Wahabi, yaitu adalah Imam As-Safarini. Beliau juga memiliki kitab akidah, ya, Aqidah As-Safarini. Al-Imam As-Safarini ini bermadhab Hambali. Dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau memiliki kitab Fathul Bari yang mensyarahi Sahih Bukhari. Dan ada juga Imam Nawawi. Imam Nawawi ini juga disalahkan oleh Ustadz Wahabi ini. Kata Ustadz Wahabi ini, Imam Nawawi itu salah karena telah mentakwil di dalam sifat-sifat Allah. Jadi sekian ulama yang diakui di dalam dunia Islam, bahkan seperti akidah At-Tahawi itu sebagaimana disampaikan oleh Imam As-Subuki, jumhur ulama madhab 4, bahkan akidah 4 madhab itu mengakui keabsahan dari akidah At-Tahawiyah. Tetapi kata Ustadz Wahabi ini, akidah At-Tahawiyah itu ada salahnya, ada menyimpangnya dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Ustadz Wahabi ini. Padahal Imam At-Tahawi itu ulama salaf.
Imam At-Tahawi itu murid dari salah satu murid dari Imam Syafi'i, yaitu Imam Muzani. Lalu kenapa, bagaimana Ustadz Wahabi ini tahu bahwa akidah dari ulama salaf seperti Imam At-Tahawi atau ulama ahli hadis seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi itu telah tergelincir dalam akidah, telah salah dalam akidah? Oh, ternyata dia tahu karena sudah disalahkan, sudah dikomentari oleh Syekh Wahabi. Syekh Wahabi mengatakan bahwa akidah Imam An-Nawawi, akidah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana keduanya ini adalah ulama ahli hadis, hafal banyak hadis, dan juga Imam At-Tahawi yang termasuk ulama salaf, murid dari Imam Muzani, itu disalahkan oleh Syekh Wahabi. Maka Ustadz Wahabi ini juga menyalahkan al-ulama as-salaf dan ulama ahli hadis. Menurut Wahabi, ulama salaf, ulama ahli hadis itu juga manusia, bisa saja salah. Lalu pertanyaannya sekarang, emang Syekh ente, Syekh Wahabi itu pasti benar? Emang Syekh Wahabi itu maksum, pasti benar? Kalau Syekh Wahabi itu menyalahkan ulama salaf, berarti Syekh Wahabi ini yang benar dan ulama salaf yang benar-benar salah. Apa memang seperti itu konsepnya? Kalau memang misalnya ada perbedaan antara Syekh Wahabi dan ulama salaf, lebih baik ikut ulama salaf apa ikut Syekh Wahabi? Saya tanya nih kepada para pengikut Wahabi yang sering mengatakan pengikut ulama salaf. Sekarang ada perbedaan antara ulama salaf dan Syekh Wahabi, mana yang lebih baik diikuti? Ternyata para pengikut Wahabi itu lebih mengikuti Syekh Wahabi dan menyalahkan ulama salaf, menyalahkan ulama ahli hadis. Dari sini jelas ya bahwa nama salafi itu hanya sekedar alibi untuk menyesatkan umat Islam agar terjerumus kepada akidah Wahabi. Andaikan para pengikut Wahabi ini mencoba berpikir sedikit saja ya, nggak usah banyak-banyak, sedikit saja, maka akan terbuka sebuah kebenaran bagi mereka bahwa jika akidah ulama salaf dan akidah ahli hadis itu ternyata kok sama, selaras, dari faham ulama salaf akidah at-tahawiyah misalnya, kemudian diteruskan oleh al-ulama ahli hadis, misalnya Imam An-Nawawi yang hidup pada sekitar abad ke-6 Hijriah. Nah, di situ ternyata akidahnya kok sama, dan banyak akidah yang sama dengan mereka. Berarti ini menunjukkan akidah Imam At-Tahawi, akidah Imam As-Safarini, akidah dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi inilah yang benar. Kenapa demikian? Pertama begini, karena Imam At-Tahawi adalah ulama salaf ya. Ulama salaf itu harus kita ikuti. Mereka adalah generasi terbaik daripada Syekh Wahabi, Syekh Albani, Syekh Ibnu Utsaimin. Tentu yang lebih baik itu adalah generasi salaf. Kemudian yang kedua, akidah Imam At-Tahawi itu diterima oleh mayoritas umat Islam, diterima oleh kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan Imam As-Subuki menjelaskan akidah madhab 4 itu sama dengan akidah yang dijelaskan oleh Imam At-Tahawi. Dan setelah Imam At-Tahawi itu tidak ada ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menyalahkan Imam At-Tahawi, atau tidak ada ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menyalahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi dalam akidah. Bahkan mereka mengiyakan, mengimani sama akidahnya dengan mereka semua. Yang menyalahkan akidah Imam At-Tahawi, akidah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi, ya ini generasi-generasi setelah Ibnu Taimiyah, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikut-pengikutnya. Maka jika faktanya seperti ini, maka sudah jelas yang benar itu yang mana, yang salah itu yang mana. Yang benar itu akidah Imam At-Tahawi, As-Safarini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi, itu yang benar. Dan yang salah adalah akidah Wahabi. Karena akidah Imam At-Tahawi itu adalah generasi salaf, faham salaf, sedangkan akidah Wahabi itu bukan faham salaf, tetapi faham yang lahir dan berkembang setelah Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikut-pengikutnya.
Lalu seperti apa akidah Imam At-Tahawi, Imam As-Safarini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi yang disalahkan, disesatkan oleh Syekh Wahabi dan Ustadz-Ustadz Wahabi? Dan para Wahabi ini takut kepada faham-faham ulama salaf ini sehingga mereka salahkan, mereka tahdir. Insya Allah akan kami jelaskan pada konten berikutnya.